sama melalui orang lain. Nah, manajemen itu disebut science. Manajemen is science. Manajemen juga disebut seni. Manajemen is the art. Kalau manajemen itu diartikan science, itu konteksnya konsep, konteksnya teori, ya, konteksnya keilmuan. Salah satu ciri science itu harus berlaku umum. Ya, salah satu syarat supaya jadi science itu adalah berlaku umum. Dimanapun berada, bagi siapapun berlaku. Nah, supaya berlaku umum, maka ada yang disebut fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu kita sudah tahu semua lah, kira, dan kita juga terlibat. Kalau pakai akronim, namanya POAK gitu. Bukan POE, kalau POE kan di Jawa Barat, gelap gitu. POAK. POAK itu singkatan dan akronim dari planning, ya, organizing, actuating, dan controlling atau pengendalian. Nah, ini prinsip, fungsi dari manajemen, fungsi-fungsinya itu berlaku umum. Organisasi besar, organisasi menengah, organisasi kecil, pasti itu ada fungsi-fungsi itu. Hanya saja tentu disesuaikan dengan lingkup kegiatan organisasi itu sendiri. Jadi pasti mulai dari dari perencanaan. Wal tangtur ma taqaddama liqad, perencanaan itu basisnya adalah taqaddama, empiris, data historis gitu. Wal tangtur ma taqaddama liqad. Jadi ada perencanaan. Kalau perencanaannya baik, tentu hasilnya relatif akan baik. Asal bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi, terutama SDM, sumber daya manusia atau manusia. Bagaimana mengkombinasikan dalam sebuah kegiatan itu supaya padu, gitu ya, mengorganisir. Nah, dari planning masuk ke pengorganisasian, siapa mengerjakan apa dan apa yang dikerjakan oleh siapa, itu jelas di situ, hak dan kewajiban dan sebagainya. Nah, sembari tentu membuat ada juklaknya untuk pelaksanaannya itu. Ya, ada prosedur yang harus dilakukan dan sebagainya. Ada juknisnya, baru nanti pelaksanaan. Pelaksanaan itu basisnya adalah perencanaan. Melaksanakan apa yang direncanakan. Kira-kira begitu. Activating, pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaannya sambil berjalan dikendalikan tentu. Supaya prosesnya tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan. Begitu pula hasilnya nanti dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Apakah tercapai, apakah belum, atau gagal. Nah, kalau tercapai tentu kembangkan, kalau belum harus diperbaiki, kalau gagal ya harus dirombak itu. Tata ulang. Nah, itu berlaku umum. Besar kecilnya tergantung organisasi. Nah, lalu manajemen sebagai
Seni, pelaksanaan dari fungsi yang 4 itu tergantung pada besar, pertama tergantung pada besar kecilnya organisasi. Disesuaikan. Ya, POAK di UID dengan beridentifikasi keislaman itu pasti akan berbeda dengan POAK di UII, sama-sama ada Islamnya kan, karena lingkupnya berbeda. Apalagi dengan UIN kan, itu pemerintah negeri, lingkupnya berbeda. Tapi prinsipnya sama, fungsinya sama. Tergantung besar kecilnya organisasi. Ini berlaku umum. Perencanaannya, pengorganisasiannya, besar kecilnya. Makin besar organisasi, makin besar perencanaannya. Apalagi kalau misalnya unit bisnisnya, unit bisnis itu fakultas. Fakultas atau prodi. Kalau prodinya sampai 30, 40 kayak di negeri gitu. Nah pasti organisasinya bengkak itu kan, gemuk gitu. Karena banyak banyak prodi, banyak unit bisnis. Dalam manajemen namanya unit bisnis. Saya kira begitu ya. Maka disebut seni, disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan lingkup organisasi. Ya, enggak ujuk-ujuk gitu teori itu enggak. Nah, semuanya harus dikendalikan. Muhasabah lah kira-kira kalau bahasa Ustadz Ahmad Naga Naga, Naga Kunadi ya. Ini asalnya dari Kampung Naga bagaimana nih? Yang di Singapura, Tasik. Bukan Ustaz. Dari Jakarta Ustaz. Iya, naga. Keren kan, naga galak, naga sekali galak. Sama kalau buaya kan galak kalau di darat, kalau di buaya akan setia kata Ustadz Abdul Somad kalau di sungai, tapi kalau dia ke darat nggak setia lagi tuh buaya. Lu. Oke, ya, biar nggak ngantuk. Oke, itu ya. Jadi itulah manajemen sebagai seni, disesuaikan. Disesuaikan. Dalam dunia musik juga sama, disesuaikan. Tambah Anda pelajari itu Oma Irama ya, sonetanya. Dari tahun 72 sampai sekarang berapa tuh? 50 tahun ya. 50 tahun, 70. Dari 50 tahun dia eksis terus. Sustainability-nya terjaga. Lepas dari kalau musiknya kan produknya gitu kan. Gitu dibanding yang lain. Berarti manajemennya bagus. Manajemennya bagus. Bisa bertahan lama. Ya, itu yang disebut manajemen adalah seni. Intinya pelaksanaannya, prakteknya, implementasinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan lingkup organisasi itu sendiri. Cuman ada yang tertulis, tertata rapi, ada yang biasa-biasa saja, ada yang nggak dicatat. Kalau kayak warung Tegal gitu kan nggak dicatat, pasti dia punya perencanaan. Warung Padang itu rumah makan sederhana. Tapi kalau rumah makan sederhana sudah banyak, pasti tertata. Begitu juga pesantren yang sudah dengan sekolahannya. Tapi kalau pesantren tradisional zaman saya dulu, tahun akhir 60-an, ya gitu aja gitu, semuanya ada di otak kiai kan. Sekarang nggak bisa lagi. Karena masalahnya sudah begitu rumit. Kira-kira itu. Nah, saudara, dalam manajemen itu yang mau dihasilkan adalah barang dan jasa. Ya, di dalam manajemen suatu organisasi itu yang akan dihasilkan barang dan jasa, termasuk jasa pendidikan. Nah, di dalam proses menghasilkan barang dan jasa itu butuh faktor apa yang disebut faktor-faktor produksi. Ya, apa yang disebut faktor-faktor produksi.
Nah, faktor-faktor produksi dalam kajian ilmu ekonomi termasuk ekonomi Islam yang saya geluti gitu ya. Saya punya buku ekonomi Islam dan sekarang akan saya revisi. Nah, faktor-faktor produksi itu paling tidak ada 7. Ya, paling tidak ada 7. Yang pertama adalah material 7M, 7M gitu ya. Yang pertama adalah material, bahan-bahan. Asalnya sih asalnya tanah. Ya, asalnya tanah. Dalam perkembangannya diganti jadi material. Tapi masih tetap dari tanah karena semua yang bahan baku itu bersumber dari tanah. Ya. Nah, sifat tanah kan tidak berubah, tidak bertambah. Itu material. Kalau bahan bakunya materialnya mahal, migor tuh minyak goreng gitu. Padahal kita bahan bakunya punya. Ini kan punya kelapa sawitnya, wah luar biasa. Tapi CPO-nya material bentuk minyak goreng itu 60% dijual ke luar negeri karena di luar negeri harganya sedang naik. Indonesia hanya bisa dalam negeri hanya bisa menampung 40% gitu. Dia jual ke luar negeri 60%, lebih bahkan. Nah, akibatnya harga minyak goreng meningkat. Minyak goreng adalah kebutuhan pokok. Akibatnya harga diri ibu-ibu sedih saya lihatnya. Antri gitu kan ada yang sampai pingsan. Itu akibat material. Padahal Allah sudah sediakan semuanya. Ada yang langsung, ada yang harus melalui tangan-tangan manusia gitu kan. Ada yang langsung, ada yang melalui tangan-tangan manusia. Ya kayak minyak goreng kan melalui tangan manusia. Gitu. Itu semuanya bersumber dari alam. Kira-kira begitu. Yang pertama, material. Kalau material langka mahal, maka jadilah orang yang langka ya, supaya mahal. Orang yang langka itu orang yang punya kompetensi tinggi, kayak Profesor Dede gitu kan, Profesor Raihan, siapa tuh, Wahidayat, Komarudin Hidayat. Oke. Nah, yang kedua adalah men. Yang kedua faktor produktif adalah men. Men itu tenaga kerja. Ya, men itu tenaga kerja. Ini yang paling penting. Boleh saja yang lainnya kurang, sumber daya alamnya kurang, tapi kalau mennya, produktivitasnya tinggi, kompetensinya tinggi, kita lihat Jepang gitu. Semuanya tergantung pada men. Manusia itu, tenaga kerja itu, pegawai itu, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, ada yang terampil, ada yang kurang atau tidak terampil. Di situ letak pentingnya pendidikan dan pelatihan. Di situ letak pentingnya pendidikan dan pelatihan. Men, yang kedua, tenaga kerja, hal tenaga kerjanya banyak, tapi kualitasnya kurang ya kurang maju lah kayak kita. Tapi sekarang sudah hebat, banyak yang hebat. Makin banyak yang butuh tenaga kerja itu, ya makin mahal gajinya atau upahnya. Itu yang kedua. Kita coba, kalau yang lain Anda bisa baca. Ini dasar yang harus kita pahami. Ya, dalam mengelola pendidikan juga sama. Apalagi disyaratkan. Yang ngajar di S1 sekarang, apalagi kalau di UI gitu, harus S3. Nah, orang kuliah di S3 itu sampai S3 itu berdarah-darah istilah saya.
Tidak mudah, itu sengsaranya itu. Sementara gaji di S1 gitu kan. Nah, ini juga tantangan. Gitu. Alhamdulillah di IT sekarang sudah agama terutama pendidikan apa sudah punya S3. Luar biasa itu. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah metode. Cara mengerjakan. Metode yang ketiga, M yang ketiga adalah metode. Metode. Cara mengerjakan. Nah, ini berkembang terus gitu kan ya, metode sama seperti metode mengajar ngaji gitu kan. Kan berkembang terus. Kalau sekarang lebih cepat anak-anak bisa baca Quran. Zaman saya dulu alif jabar A, alif BRI, alif PSU, AIU, lama bisanya itu. Kalau sekarang cepat karena ada satu metode yang itu kan hasil karya dari teman-teman atau pendahulu kita gitu. Jadi metode produksi termasuk metode mengajar dalam berkembang terus seperti sekarang. Kita tidak bertemu tetap langsung, tapi kita masih bisa belajar. Ini juga ada cara didukung oleh teknologi. Nah, yang keempat adalah mesin, machine, teknologi mesin-mesin gitu, peralatan. Yang keempat adalah mesin, machine, peralatan yang harus kita miliki. Peralatan sekarang kan canggih sekarang dibanding zaman dulu. Gitu ya. Bisa dua sisi itu. Ada bisa buat untuk yang positif, kita bisa jadi yang negatif. Nah, jadi harus dengan alat, mesin, peralatan. Dengan peralatan dalam ini teknologi, maka bekerja bisa lebih efektif dan juga bisa lebih efisien. Namun begitu, pasti itu butuh duit, butuh dana. Maka yang kelima, faktor produksi itu adalah money. Ya, maka yang kelima faktor produksi itu money. Modal, uang. Nah, money itu bisa modal sendiri, ya, bisa modal sendiri atau pinjam. Bisa modal sendiri dari para pendiri atau jual saham. Atau pinjam. Secara umum pinjam ada dua sistem. Ke bank itu pinjam ke bank ada dua sistem. Ada yang konvensional, kredit namanya, pinjaman kredit. Ada yang syariah. Kalau yang syariah adalah pembiayaan. Begitu ya. Dari sumber lain, saya juga dari zakat dikumpulkan oleh dompet itu apa, mengembangkan usaha. Masa UMKM misalnya, bikin rumah sakit dan sebagainya. Bisa juga, atau dari wakaf gitu kan. Itu. Mau tidak mau itu perlu modal, perlu dana, money, uang, fulus. Kira-kira begitu. Nah, yang keberapa tuh? Udah berapa? 5, Pak? 5 ya? 5. Oke. Nah, yang keenam adalah market. Pasar, masuk. Pasar. Pasar itu bisa dilihat dari dua sisi. Pasar input, ya, pasar input. Apa input bisa pegawai kan input, bisa bahan baku, bisa listrik dan sebagainya. Itu input namanya pasar input. Harus tersedia. Pasar input kacang kedelai kita butuhnya 3 juta ton. Indonesia cuma mampu menghasilkan 400.000 ton. Berarti 2,6 juta ton impor. Itu pasar input namanya.
Begitu di sana gagal panen atau kebutuhannya banyak karena bukan hanya dimakan, maka berdampak kepada masyarakat luas di Indonesia, khususnya masyarakat Muslim. Keren makan tempe dan tahu itu barang impor. Ya. Itu market, itu marketnya mahal ya berdampak. Apalagi kalau beras nanti mau puasa dan kan sekarang itu apa namanya minyak goreng mahal, kedelai mahal, LPG naik gitu ya. Apalagi daging naik kepada mogok harga-harganya. Lagi mau puasa dan lebaran, wah luar biasa. Pusing di pemerintah itu. Makanya tadi Ahmad Naga katanya bikin gaduh itu benar itu. Bukan mikirin masyarakat isu yang sangat sentral gitu ya. Malah bikin gaduh gitu. Kata orang Sunda, udah biasa satu toa, kita bikin lima toa di masjid. Kita buki edan we, katanya buki edan. Kapalang edan katanya. Jadi sedih saya lihatnya dan itu tokoh Islam gitu kan ya berpikirnya. Nah, kalau saya menyimpulkan itu kurang literasi, kurang baca. Sehingga dia mau bikin analog, bingung. Narasi apa yang seingatnya aja gitu kan. Kita jangan seudon udah diniatkan. Istilah saya itu kurang baca itu. Kalau orang banyak baca lain. RI 1 juga ada. Lama kan kalau mau ini beda dengan apalagi Pak Habibie, Pak SBY. Banyak baca itu. Kurangan literasi. Makanya dalam Islam kan suruh baca. Itu baca bukan hanya baca dari ini. Oke, itu urusan Ustadz Ahmad itu ya. Nah, itu yang keberapa tuh? Yang keenam. Yang keenam adalah pasar. Pasar juga pasar output. Barang yang dihasilkan kan harus laku dijual. Lulusan perguruan tinggi kan harus ada lapangan pekerjaan. Bagaimana kalau lapangan pekerjaannya terbatas? Saya apresiasi sama BEM FAI mengadakan webinar sampai Sandiaga Uno mau dikerjain gitu ya, suruh promosiin UID gitu kan. Itu kan ya tentang apa namanya itu kewirausahaan terutama UMKM gitu. UMKM harus dikembangkan. Berarti sekarang kita bukan hanya mencari pekerjaan tapi juga sekaligus membuat pekerjaan. Intinya adalah yang harus dimiliki kompetensi, kreativitas dan inovasi. Ya, semua itu dari hasil belajar. Belajar kan bisa dari perguruan tinggi, bisa di lapangan. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah manajemen. M7 adalah manajemen. Kemampuan mengelola. Jadi bagaimana faktor-faktor produksi yang dari 1 sampai dengan 6 ini dikelola oleh manajer. Ya, oleh manajer. Dikelola, harus ada keseimbangan. Itu ya, manajer itu apa? Nanti kita coba. Manajer itu adalah pimpinan yang melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan. Itu namanya manajer. Tidak boleh menyimpang dari situ. Manajer itu adalah suatu pimpinan yang mengerjakan sesuatu dalam organisasi berdasarkan perencanaan. CEO, Chief Executive Organization Officer gitu. Biasa itu ada CEO gitu. Itu manajer. Jadi bagaimana mengerjakan sesuatu berdasarkan perencanaan. Dasarnya perencanaan. Tapi kalau leadership, lebih jauh lagi. Kalau leadership, pimpinan yang mengerjakan sesuatu baik berdasarkan perencanaan atau
tidak berdasarkan perencanaan yang sifatnya tiba-tiba. Harus diselesaikan. Itu leadership, kepemimpinan. Jadi apa namanya, leadership, kepemimpinan pasti manajer. Tapi kalau manajer belum tentu leadership. Itu. Jadi yang keenam, yang ketujuh adalah kemampuan mengelola. Kemampuan mengelola organisasi, dalam organisasi faktor-faktor produksi yang nomor 1 sampai dengan nomor 6. Jadi dikelola oleh manajemen. Itulah ya. Nah, makanya sekarang Anda lihat itu Universitas Darussalam yang di Gontor itu. Karena SDM-nya luar biasa itu, saudara. Itu cepat sekali perkembangan. Jadi punya SDM-nya bagus. Sampai sudah punya yang sosialnya itu hubungan internasional. Itu susah nyari dosennya itu. HI itu kan. Karena apa? Pertimbangannya daripada ngajar mendingan. Apalagi dosen tetap. Mendingan di luar. Praktisi. Duitnya lebih banyak gitu kan. Itu manajemennya udah luar biasa. Gitu. Ini teori gitu kan. Nah, kalau yang nomor 7 dikeluarkan hanya 6, tolong jadi kalau yang tadi faktor-faktor produksi itu ada 7 ya, dari mulai material sampai dengan apa namanya manajemen perusahaannya masih yang besar-besar. Coba aja itu lihat rumah makan warteg Harisma itu. Ada juga itu ya, Harisma itu. Sampai ada di mall sekarang Harisma itu. Berarti kan money-nya banyak. Bagaimana memanagenya? Ya kalau dulu kan hanya Bahari itu yang biru ininya catnya. Sekarang ada Harisma, ngejreng catnya itu kan. Dan itu modalnya. Saudara, kalau yang 7 dikeluarkan, ya 7 dikeluarkan, bukan lagi faktor-faktor produksi namanya, tetapi tools of management. Tetapi alat manajemen, tools of management. Jadi kalau yang 1, 6, yang nomor 7-nya dikeluarkan, yang ada hanya 1 sampai dengan 6, itu disebut tools management, alat manajemen. Apapun kegiatannya. Termasuk kalau Anda nanti punya madrasah. Coba kalau madrasahnya segmen pasarnya menengah atas, akan beda itu. Gitu ya. Apa tuh masjid yang di Jogja itu Dago Karsan apa? Dago Karian. Bagaimana dia bisa begitu ya? Dia sumber ekonomi, sumber pendanaannya itu luar biasa itu kan, datang sendiri. Ini bagus, perlu dipelajari. Oke, sampai situ dulu. Silahkan kalau ada. Itulah tentang manajemen. Tadi udah ada. Izin Pak, boleh nanya Pak? Ya, silahkan. Ini Pak, tadi udah diterangkan ya. Ini saya saling sharing, mungkin ada masukan atau salah kata, atau mohon dimaafkan ya Pak. Jadi kalau dilihat dari pemaparan yang tadi ya Pak ya, secara teori gitu, itu kita paham gitu, maksud paham yang apa disampaikan. Tapi kalau secara praktik lapangan Pak gitu kan, SDM ini kadang-kadang kan yang tadi dipaparkan untuk mencapai tingkat S3 aja kan sangat sulit ya gitu ya, gitu Pak, untuk SDM-nya. Nah, sedangkan yang di lapangan ini kadang-kadang dia tahu prosedur gitu, prosedur akan tetapi dalam konteks kenyataannya itu ya dia
tidak menerapkan itu, Pak, gitu. Contohnya pada saat saya mengurus sesuatu gitu. Pada saat mengurus sesuatu, saya paham gitu maksud prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan. Akan tetapi pada saat si petugasnya ini atau yang suatu lembaga gitu, dia tidak melaksanakan itu gitu, Pak. Kayak seolah-olah nanti aja dikerjakan gitu. Gitu, Pak. Kadang-kadang saya juga mikirnya gini, apakah dia udah sampai S1, S2, S3 gitu cara pikirnya, apa dia masih SMA gitu, Pak. Gitu. Kadang-kadang kan kita berpikirnya gitu sampai ke sono gitu, Pak. Akan tetapi kan dalam konteksnya kalau seandainya memperlambat atau memperhambat suatu manajemen tersebut, berarti kan kita membuang-buang waktu kan, Pak, gitu. Itu yang itu. Makanya saya kadang-kadang teori yang tadi disampaikan, kadang saya suka mikir juga, Pak, gitu. Maksudnya tadi terlintas kalau diterapkan boleh juga gitu kan, lebih bagus. Sedangkan kalau di lapangannya kadang-kadang saya suka melihat seperti itu gitu. Itu saja, Pak, mungkin bisa di-sharing, Pak, pengalamannya. Ya. Teori ini adalah sebagai petunjuk dalam mengerjakan sesuatu. Ya kan? Teori ini sebagai petunjuk dalam mengerjakan sesuatu. Sebagai panduan. Itu teori. Sebab kalau tidak ada teori, susah kita melakukan itu. Dalam bekerja sambil nyari-nyari. Tapi kalau ada teori, ada panduan. Satu, teori selalu berpijak pada yang ideal. Kalau berpijak pada yang ideal, pasti ada asumsi. Semua persyaratan harus terpenuhi. Ya, harus ada asumsi. Nah, semua persyaratannya harus terpenuhi. Contoh, sekarang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, orang udah punya duit, pelayanannya bagus dan sebagainya, tapi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Itu kan bisa dilakukan dengan baik, dengan asumsi kalau, kan ada kalau. Kalau kondisinya tidak ada wabah, itu namanya asumsi. Tapi siapa yang tahu bisa mengasumsikan bahwa bisa menebak ada wabah atau tidak wabah? Tidak ada gitu. Asumsi. Ini ada asumsi salah dari situ. Seperti begini lagi. Kalau harga naik, barang permintaannya turun. Tapi tidak selalu terjadi begitu dalam praktek. Nah, ada asumsi kalau harga naik, permintaan turun, kalau pendapatannya tetap. Tapi kalau harga naik, pendapatan masyarakat juga naik, nggak ada masalah. Menaikkan ibadah haji itu naik terus kan jauh lebih besar tuh apa yang mau menunaikan ibadah haji dan umrah itu. Tapi kan kapasitasnya terbatas. Maka biayanya naik. Itu kapasitasnya terbatas. Selama asumsi itu terpenuhi atau paling tidak mendekati, insya Allah gitu kan bisa baik. Nah, tapi kan banyak faktor. Contoh misalnya Ahmad masih bujangan, janji sama Siti Aminah, mohon maaf nggak ada Siti Aminah gitu. Ahmad diajak buru-buru nikah, nanti abang mau kuliah dulu, nanti kuliah paling 3,5 tahun selesai atau 4 tahun selesai di UID gitu ya, di UIC. Nah, 4 tahun selesai itu kan dengan asumsi kalau Ahmadnya sehat terus gitu ya. Sehat kan bisa sehat fisik, sehat asmara, tidak tergoda yang lain gitu ya. Yang kedua IP-nya bagus gitu kan. Kemudian dananya juga tersedia, maka bisa terpenuhi. Nah, dalam konteks yang tadi memang
dalam dunia nyata sering terjadi yang pragmatis. Betul, disitulah pentingnya pengendalian. Pengendalian itu bisa pengendalian administratif, itu perusahaan. Juga bisa pengendalian hukum. Karena ekonomi juga, manajemen juga tidak bebas hukum. Nah kalau sudah seperti yang Anda lakukan, Anda alami tadi, banyak dalam dunia nyata, maka itulah sebuah kenyataan yang harus diperbaiki. Semuanya itu tergantung kepada ujungnya kemauan politik dari top management. Kemauan politik dari RI, pemerintah lah ada kemauan politik. Ada nggak kemauan politik? Baik secara konsep maupun dalam pelaksanaan. Namun begitu dalam kepemimpinan itu pasti kan ada teman-teman sekitarnya. Wa'ala ali wa sahbi ajmain. Istilah Profesor almarhum Profesor Ajis Bahroji, guru teman dan guru saya gitu. Itu dalam praktek begitu. Di situ perlunya pengendalian, apalagi pengendaliannya yang sifatnya lebih batiniah, spiritual. Pengendalian apa istilahnya? Melekat istilah zaman Pak Harto. Nah, itu udah kaitannya dengan keimanan. Paling tidak itu bisa diperkecil. Kalau 100% tidak ada ya sulit saya kira itu ya. Kalau tidak ada penyimpangan, orang-orang hukum nggak ada kerjaan. Nggak ada yang salah gitu. Jadi kira begitu. Kalau menurut saya, nah apakah itu karena sistem, karena kemauan pimpinan kurang gitu komitmennya terhadap itu. Kalau dia membutuhkan mengendalikan, ada pengawasan, supervisi dan ada controlling, pengendalian. Ini semua tergantung kepada pimpinan. Pimpinan itu bukan sendiri, pemimpinan dalam satu organisasi. Itulah memang yang terjadi. Jadi sering berbeda antara teori dengan praktek. Anda jangan mengatakan teori sama praktek berbeda. Karena teori dengan praktek berbeda, mending usah belajar. Wong beda dalam praktek. Ngapain belajar lama-lama? Teori dan praktek sama, hanya dalam praktek asumsinya nggak terpenuhi. Paham maksudnya? Iya Pak, paham Pak. Nah, Maksudnya asumsinya tadi ini, itu Pak. yang harus terpenuhi gitu. Kalau nggak terpenuhi Itu, Pak. Maksud saya ya itu semua begitu. Gitu ya. Saya memperbolehkan, kan saya ngurus MM, di mahasiswa S2 ikut ujian tiap semester ujian dengan asumsi lunas. Dalam praktek masih ada yang nunggak gitu kan. Nah, itu kebijakan. Kecuali udah terakhir gitu mau ujian tesis. Itu pakai asumsi gitu kan. Nah, begitu juga dalam hal itu. Oke, jadi banyak hal memang dalam praktek itu. Kalau istilah saya itu di lapangan banyak caituannya, apalagi di Bekasi itu. Di Bekasi, di wali kota, kota Madia sama di kabupaten itu. Bayangkan ada 6.000, 7.000, 8.000 industri di sana. Dan besar-besar. Apa perputaran uang di sana? Untuk PAD pendapatan asli daerahnya di situ bisa 7 triliun satu tahun. Caituannya banyak di situ gitu. Gitu kan. Dan dalam praktek memang begitu. Bukan berarti berbeda teori sama praktek. Asumsinya yang tidak terpenuhi. Kira-kira begitu. Ya. Syarat-syaratnya yang tidak terpenuhi. Oke, ada lagi sebelum saya Pak, nyambung, Pak. lanjutkan. Ya, mangga. Maksudnya kita itu sebagai
sebagai maksudnya bisa juga sebagai pelaku gitu kan. Pelaku dalam hal ini melakukan manajemen tersebut itu disebut juga usernya kan. Nah, saran saran dari Bapak gini Pak. Saran dari Bapak saya juga minta arahan gitu Pak sebelum masuk lebih jauh gitu materinya gitu. Maksudnya seperti apa sih Pak gitu baiknya 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 di lapangan gitu. Maksudnya apakah sesuai SOP yang ada gitu Ya, atau ditingkatkan lagi nih gitu si pengetahuannya si seseorang tersebut gitu dalam hal ini bisa pelaku, user atau masyarakat gitu Pak. iya. Jadi kalau mau masuk mendirikan dalam dunia bisnis, termasuk mendirikan dunia lembaga pendidikan, ada yang disebut analisa SWOT, bukan SEWOT ya, bukan analisa SEWOT, SWOT. SWOT itu ada S-nya, strength, kekuatan kita apa yang kita miliki. Yang kedua adalah weakness, kelemahan kita apa. Gitu ya. Kekuatan kita apa, kelemahannya apa. Ide itu punya punya kekuatan karena sudah 70 tahun luar biasa kekuatannya itu. Tapi juga punya kelemahan. Gitu. Nggak usah saya jelasin nanti. Pasti setiap itu punya kelemahan. Itu harus diteliti. Nah, lalu yang eksternalnya, Anda pelajari apa tantangannya. Ya, apa tantangannya? Banyak kan, permodalan, SDM, dan sebagainya. Ya, kemudian apa ancamannya? Kalau mendirikan sekolah hanya ada sekolah kan berbasis Islam, agama, itu relatif aman dari luar negeri. Tetapi kalau berbasis umum, itu kan bebas orang masuk ke Indonesia sekarang itu. Gitu. Jadi ada sebuah analisis sebut analisis SWOT gitu. Itu sudah diterapkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah bikin di Malaysia, sudah bikin di Australia. Itu belum, masih di dalam negeri gitu kan. Tinggalan itu di sisi itu. Pesantrennya oke. Jadi dipelajari harus dipelajari dulu per kasus, memang nggak bisa digeneralisir. Tapi kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, gitu kan ya. Terus tantangannya apa, ancamannya apa. Nah, itu harus ancaman macam-macam kan. Sama juga, ini idealnya secara teori. Harusnya begitu kalau organisasi. Apalagi yang harus mendapatkan perizinan dari pemerintah. Kira-kira itu jawab nanti kalau ketemu. Ya, jangan khawatir. Kalau peluangnya masih besar di luar daripada kelemahan kita atau kelemahan kita lebih besar daripada kekuatan, tapi peluang di luar lebih besar lagi, jangan mundur, maju. Sebab kelemahan bisa diperbaiki sambil jalan atau bisa hire orang, bisa ngajak-ngajak orang, gitu. Kecuali kalau memang modalnya udah kuat, gitu. Seperti apa itu yang mendirikan lembaga pendidikan di Surabaya itu yang Ang Hing Hong, apa itu yang pembukanya pakai bahasa Mandarin. Kira-kira begitu. Ya, tapi kalau mau detailnya harus dipelajari dulu per kasus karena berbeda. Tidak ada obat yang bisa ini, walaupun ini sama kan masalahnya berbeda. Satu lagi teori atau konsep yang satu diterapkan ke tempat yang lain belum tentu cocok gitu kan. Termasuk budaya. Ada lagi intinya adalah learning process, belajar terus gitu. Learning process, belajar, belajar, belajar. Oke, ada lagi?
Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Nah lalu masih yang manajemen. Ada yang disebut keterampilan manajerial. Ya, ada yang disebut di dalam manajemen itu apapun organisasinya itu butuh keterampilan manajerial. Manajerial itu bagaimana dia mengelola sebuah organisasi. Apa saja? Intinya ada 3. 1, knowledge atau disebut juga knowledge skill. Ya, knowledge skill. Pengetahuan. Orang harus punya pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Pengetahuan yang luas gitu, sifatnya ini umum. Nah, kalau punya pengetahuan, maka dia akan menghasilkan kompetensi, kemampuan menggali gagasan, ya. Kalau punya kompetensi, punya pengetahuan, akan mampu menggali gagasan dulu, ide-ide yang cemerlang, gagasan, lalu gagasan itu diformulasikan, dirumuskan dari sebuah ide, dari sebuah gagasan diformulasikan. Bagusnya tertulis tuh, formulasikan, apalagi kalau organisasi. Nah, kalau sudah diformulasikan, bagaimana kita cara menjalankannya? Gitu ya, aksi implementasi, bagaimana menerapkannya. Gubernur Anda tuh Ahmad, menurut kita DKI selalu bilang begitu. Saya nggak kerja terus kerja dan kerja, enggak. Saya berangkat dari satu, saya punya gagasan, gagasan itu saya rumuskan. Setelah dirumuskan, bukan sendirian pasti. Baru bagaimana aksinya, diimplementasikannya. Dalam implementasi pasti ada kekurangan. Di situlah perlunya ada pengendalian. Atau muhasabah lah bahasa kita. Itu pentingnya knowledge, pentingnya pengetahuan. Pasti dalam Quran juga Anda lebih paham, berbeda orang yang punya pengetahuan yang luas di bidangnya untuk melakukan sesuatu dengan yang kurang, apalagi yang tidak punya pengetahuan. Itu biasanya melalui pendidikan, karena sifatnya jangka panjang. Ya, sifatnya jangka panjang. S1 aja paling cepat. Ada sih S1, S2 4 tahun gitu. Tapi ya yang malam belajar aja di situ kayak pesantren zaman dulu gitu ya. Pesantren saya yang tradisional siang malam ngaji gitu. Kira-kira begitu. Bagus itu konsepnya pesantren. Nah, yang kedua yang sifatnya lebih ke teknis, technical skill. Technical skill. Ini keterampilan untuk melakukan sesuatu yang harus segera dilaksanakan. Jadi keterampilan teknis yang harus segera untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang segera harus diselesaikan. Misalnya keterampilan pembukuan gitu keuangan, keterampilan apalagi membuat pelaporan, keterampilan memasarkan barang, keterampilan banyak keterampilan yang harus dimiliki. Gitu ya. Keterampilan kalau Ahmad bikin kafe itu ya kan sekarang lagi ini sama Muhammad dibikin kafe itu ya lagi ngetren itu anak-anak muda malam-malam ada tahajudnya gitu wah luar biasa itu kan itu perlu keterampilan nggak mesti lulusan tata boga belajar dulu aja 6 bulan itu kursus les saya punya cucu di Bekasi tinggalnya di Harapan Mulia, kuliahnya UMM Malang.
Karena lagi begini sama bapaknya dibikinin kafe gitu di itu. Belajar ke Bandung. Itu luar biasa itu. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah keterampilan teknis, termasuk teknik mengajar, teknik komunikasi dan seterusnya. Nah, yang ketiga yang agak susah adalah human skill. Human, tulisnya human. Human skill. Ini habluminanas kalau ini mah. Gampangnya begitu aja ya. Keterampilan habluminanas. Nah, keterampilan habluminanas itu pasti luas dengan latar belakang masyarakat yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan seterusnya. Ustadz Hadi Hidayat, ya. Hadi Hidayat itu bagus tuh human skill-nya. Gitu ya. Kemarin saya ngikutin di JIC. JIC yang di Tanjung Priok ya. Nah, itu yang harus dimiliki manajer skill ketiga. Nanti itu banyak turunannya. Human skill itu termasuk bagaimana hubungan internasional, gitu ya. Menjadi diplomat, karena berpandai diplomasi gitu kan. Nah itu tablik kira-kira begitu kalau dalam prinsip nubuah itu. Mana bisa berkomunikasi dengan berbagai macam lapisan, udah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya Masya Allah, gitu. Ajaran yang luar biasa gitu ya. Masih aja mau dikutak-katik ajan gitu. Ajan maning. Kalau kata orang Sunda liar, lagi liar ya itu. Liaran tuh mat. Gitu. Oke ya. Itu. Nah yang sedangkan peranannya ada 3. Peranan manajerial itu. Peran manajemen. 1. Peran informasional apa namanya skill informasional rule, peran informasi. Ini seorang pemimpin itu, seorang manajer itu harus mampu banyak menyerap informasi. Nah kan tidak mudah informasi mah. Barang siapa yang menguasai informasi dia akan unggul. Coba aja orang yang dekat dengan kekuasaan, ya makanya NU dekat dengan kekuasaan. Sekarang banyak tuh mau bangun gitu. Dia banyak dapat informasi kan karena dekat dengan kekuasaan. Kalau Muhammadiyah kan udah banyak duitnya, punya duit sekitar aja 400 triliun, belum aset lainnya. Itu para pengusaha kan dekat dengan penguasa supaya dapat informasi. Nah kita nih para anggota DPR juga dapat informasi. Yang disebut asymmetric information. Kalau kita nggak tahu informasinya, makanya harus mampu menyerap informasi dari masyarakat, kebutuhan apa, pasarnya seperti apa dan seterusnya. Nah, baru macam-macam informasi itu digabung, dirumuskan ulang, dan disebarkan informasi itu. Jadi bukan hanya menyerap, tapi juga mengeluarkan, baik internal maupun eksternal. Kalau eksternal hanya boleh satu pintu dalam organisasi. Jangan bikin gaduh itu. Kayak di istana itu pada beda-beda tuh ngeluarin statementnya. Itu udah nggak benar itu kan. Komunikasi publiknya itu. Itu tablik, persoalan tablik. Nah yang kedua adalah peran pengambilan keputusan. Decision rule. Nah, dari informasi itu, dasarnya informasi, barulah dibuat keputusan. Ya,
Yang ketiga adalah managerial role, peran manajer. Itu lebih kepada bagaimana keputusan itu dilaksanakan, kira-kira begitu ya. Bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Terus terkoordinasi antara bidang yang satu, antara unit yang satu dengan yang lainnya. Itu peran manajemen. Kalau belajar tentang membaca, mempelajari tentang bagaimana Nabi dengan para sahabat, wah, luar biasa itu konsep-konsep dasarnya itu ya. Itu ada 3 peranan managerial role gitu istilahnya. Oke, ada lagi? Nah, Ustadz, saya mau sharing, Ustadz. ya silahkan. Berkaitan tadi dengan manajemen, itu kan melibatkan orang lain yang ujungnya itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama kan, Ustadz? Tadi yang kalau nggak salah yang pertama kali untuk manajemen itu sendiri. Yang saya mau tanyakan, ketika kita melibatkan orang lain, tentu tujuannya untuk kebaikan mereka semua yang tadi saling menguntungkan gitu. Sedangkan si orang yang kita libatkan ini terkadang maksudnya nggak mauan gitu, Ustaz. Itu mungkin adakah kriteria untuk kita melakukan kerjasama yang baik dengan orang-orang yang seperti itu gitu? Apa mungkin cara terbaik kita tinggalkan gitu? Tidak mauan. Iya, tidak mauan, Ustaz. Oh, sebentar ya, saya mau ke kamar kecil dulu. Pak Naga udah ya? Oke. Presensi. Iya. Tes. Kenapa? Halo, Man. Ya, halo. Kalau saya pakai ini kayaknya nggak masuk ya? Ini masuk nih. Masuk. Tes. Ya, masuk aman. Masuk nggak? Jelas, Sat, jelas. Oh, makasih ya. Absensi udah ya, Sat? Presensi? Iya, masih. Open. Terima kasih. Kayaknya lama antum nih. Nanti Kamis pagi pulang. Oh iya. Sampai sana sore. Hati-hati, Sat. Iya, makasih. Soalnya Jumatnya Pak Prapto. Oh iya, tugas ya. Nggak enak juga kalau nggak ditemenin. Iya. Beliau lagi kamar mandi. Iya, katanya begitu. Tadi saya mau zoom di sana, cuman kan tempat orang mau tutup, itu nggak enak. Oh. Lagi ada pelatihan, Sat. Pelatihan baru selesai tadi. Oke, jadi gini. Secara teori dulu ya, secara teori. Ada yang namanya ahli psikolog ya. Karena SDM ini lebih kuat psikolog. Nanti di bab 2 tuh. Pengembangan ilmu SDM. Yang namanya backgrader. Dia melihat pegawai itu, tenaga kerja itu, kaitannya dengan tanggung jawab, dia mengelompokkan menjadi 2. Ada yang masuk teori X, dan ada yang masuk teori Y. Ya, ada yang masuk teori X, dan ada yang masuk teori Y. Nah, kalau yang masuk teori X,
itu orang dalam bekerja terkesan menghindar dari tanggung jawab. Melakukan pekerjaan seperti yang saudara Salman Al-Farisi yang punya gagasan luar biasa itu Salman Al-Farisi ya, gali parit itu. Nah, dia menghindar tanggung jawab. Orang-orang kayak begitu tuh yang tadi Anda kemukakan itu masuk teori X. Nah, kalau menghadapi orang seperti itu, maka harus disiapkan reward dan punishment. Punishment-nya ini titik berat. Kalau reward kan semua dapat. Harus ada punishment. Dibuat dulu di SOP-nya. Jika Anda begitu, maka, jika, maka. Tidak boleh kompromi. Ya tentu tidak boleh kompromi itu kan ujung-ujung kan ada SP1, SP2, SP3 gitu. Bahkan ada tolak 1, tolak 2, tolak 3 kan begitu gitu kan. Nggak ujung-ujung tolak 3 kecuali darurat. Nah, kalau orang seperti itu harus dikasih punishment. Dalam ininya dalam melaksanaan pekerjaan harus dikendalikan terus, harus dikontrol terus. Contoh, kalau kita bikin rumah, tukang jangan tinggal dikontrol, nanti tukang semaunya. Kira-kira begitu, kendalikan terus. Kalau nggak bongkar gitu, tidak sesuai dengan ini. Kira-kira sederhananya begitu, gitu ya. Dia menghindar tanggung jawab. Orang begitu harus pecut terus. Jadi diancam, kasih punishment kan ancaman. Kira-kira begitu sederhananya. Bisa paham kan ya? Nah, kalau yang masuk kelompok teori ya, dia orangnya itu nggak mesti dikendalikan, dikasih tanggung jawab, dia akan mengembangkan sendiri. Tentu ada berdasarkan SOP ya, dia akan mengembangkan sendiri karena pekerjaan tantangan buat dia, Nah, orang seperti itu bagus itu. Nah, bagaimana tahunya seperti itu kan ada masa percobaan, bisa dipelajari itu orang itu. Kemudian dievaluasi secara periodik dan sebagainya. Kadang-kadang orang kan bisa berubah gitu. Saudara, saya dikasih tanggung jawab mendirikan MM 2004. Saya masih S2. Pengalaman saya cuma ngajar-ngajar, termasuk di luar. Sedangkan situasi pasar susah MM. Karena fakultas agama, pendidikan agama, Profesor Dede sama belum profesor waktu itu, doktor juga belum. Yang mendirikan itu dia punya pengalaman karena di UIN dan Kementerian Agama. Yang hukum doktor UI. Saya dengan teman berdua malah itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kamu bisa, kata Profesor Raihan, kamu bisa lah. Karena beliau melihat saya sering kedua, banyak ngajar kedua. Nah, ini tantangan. Saya jalanin, alhamdulillah sekarang sudah punya alumni sampai 500 gitu karena MM itu peminatnya tidak begitu banyak karena sekolahnya banyak. Jadi pekerjaan itu harus dijadikan sebuah tantangan. Harus mencintai terhadap pekerjaan itu sendiri. Kira-kira begitu, Saudara Salman ya. Makanya sekarang perusahaan itu, apalagi sekarang ada sistem outsourcing, kontrak, ada pegawai tetap. Kalau kontrak mah gampang, lepas aja kalau udah macam-macam. Kalau yang tetap tidak semudah itu. Termasuk dosen atau guru kan ada dosen tetap dan ada guru honorer katanya. Begitu yang saya tahu. Memang di situ perlu adanya pembinaan. Karena itu dalam konsep yang baru ada yang disebut gathering gitu kan.
bahasa kitanya silaturahmi lah, 6 bulan sekali apa setahun sekali gitu, ambil hiburan gitu kan ya, dangdutan atau nasidahan kira-kira begitu kan. Ahmad itu senang dangdut itu ya kira-kira begitu ya. Jangan kerja terus, orang stres itu. Kerja, kerja dan kerja. Itu kelihatan tuh, Mat, itu kemampuan literasinya itu pimpinan seperti itu. Oke, saya udah kasih tuh dari mulai bagaimana kita punya ide itu kita rumuskan. Apalagi kalau dalam perumusan itu melibatkan teman-teman, kita diskusikan. Itu memang mesti begitu, lebih bagus. Baru kita bagaimana actionnya, implementasi. Nabi Muhammad tuh kan begitu. Seperti kalau waktu perang Parit ya, untung punya, ini masih ada orang sekarang Salman Al-Farisi gitu. Orang cerdas, mudah-mudahan Salman ini juga cerdas. Amin. Amin ya Allah. Oke, ada lagi? Maaf Ustaz, kalau untuk peran persona itu gimana Ustaz? Kita mungkin dari SOP itu ada sistem, tapi kalau nilai persona kan terkadang ada gitu ya dalam diri seseorang. Itu ditaruh di mana Ustaz? Nilai apa? Persona, jadi keprihatinan gitu. Ya, kan biasanya itu nanti orang itu akan dilihat, kan ada pengawas, bagaimana dia melaksanakan tugas, gitu kan, itu kan dicatat. Yang kedua, bagaimana tingkat kehadiran. Saya juga bisa melihat kalau tingkat kehadiran masih banyak bolongnya, lepas karena pekerjaan, gitu kan ya. Kalau karena sibuk, boleh sibuk, boleh tapi komunikasi lah yang baik. Gitu kan. Kira-kira begitu, saya nyanyiin dia cuma notok doang. Gitu. Yang kerja selalu begitu kan alasannya itu. Saya mah dari mulai aliyah ya, aliyah di Jakarta sambil dagang, mendisiplinkan diri aja sampai S3 cari makan itu. Tahu persis lah. Tapi komunikasikan kira-kira begitu. Ya. Bisa dilihat dari situ, dari rekam jejaknya dikasih tanggung jawab, terus diarahkan dan seterusnya. Kemudian adakan pertemuan, diskusi. Kemudian dikasih juga kesempatan untuk menyampaikan pendapat kalau di rapat itu. Dia pasti punya gagasan. Itu kan aktualisasi diri. Bahasa lainnya dihargai lah, ditampung. Walaupun belum tentu terlaksana. Tampung aja. Dengan ditampung juga. Saya sering begitu. Mengajukan ide. Dia sebelah mata ujung awalnya. Tapi begitu 2-3 tahun dipraktekkan, saya senyum aja. Mesti sabar memang itu. Mesti sabar gitu. Belum paham atau sudah paham tapi bingung ngejalanin. Kita kan nggak tahu gitu. Yang penting kita sampaikan aja. Dan dalam menyampaikan itu harus lohis gitu ya, lohis, bahasa yang baik, jangan terkesan menggurui. Punya argumen yang kuat lah kira-kira itu. Kembali tingkat aman tergantung literasi apa yang dibaca. Belajar itu Saudara Ahmad ada 4 cara. Ya, ketika saya mau ke Jakarta memutuskan dari pesantren mau ke Jakarta menjadi tukang kredit awalnya tahun 71, kata uak saya Kiai, oke, dagang apa-apa tapi sambil belajar. Belajar itu ada 4 cara. 1, baca buku. Gitu ya kan. 2, dengerin orang. Dengerin ceramah lah gitu ngobrol. 3, melihat sesuatu yang terjadi. Nabi kan begitu. Dan yang 4, membandingkan setiap kejadian diri kita atau dengan yang lain. Itu hanya 4 caranya. Dari studi banding. Kira-kira begitu ya. Oke, bagus pertanyaannya, bagus-bagus karena udah kepada kerja. Ada lagi?
Pak, itu Pak, Ada. yang kita susah, Pak. Yang Kenapa? Ya, bukan masalah kerjanya, Pak. Kita kan di sini tergantung pimpinannya, Pak ya. Itu yang kita susah itu nolak pimpinan, Pak. Gitu. Saya juga masih kerja, Pak, sebenarnya. Memang begini, itu berarti kan berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Nah, nanti ada bab khusus gitu kan. Macam-macam gaya kepemimpinan itu. Termasuk kayak foto model, macam-macam gayanya gitu kan. Itu. Nah, jadi gini, kalau pimpinan yang bijak, misalnya memang susah sekarang ini, ada jam 5 baru keluar gitu. Makanya perguruan tinggi menyesuaikan jam 7 aja mulainya, kira-kira begitu. Ya. Dulu jam 4 sudah mulai karena jam 3 pegawai negeri sudah keluar. Jadi kalau misalnya saya punya staf misalnya, semua pulang kerja jam 5, aturan main umpamanya, ya aturan main pulang itu ya jam 5 semua tanpa kecuali. Lalu misalnya saya punya staf saya mengajukan permohonan supaya bisa pulang jam 4 karena dia mau kuliah gitu kan, dan kuliah itu biaya sendiri. Sebetulnya bagus, ada kan pengembangan diri, sebetulnya bagus. Sonder perusahaan harus mengeluarkan biaya, bagus dari satu sisi, dia ingin mengembangkan diri. Yang dikembangkan kan 3, head development, otak dikembangkan, akal. Yang kedua, hand development, keterampilan. Nah, yang spiritual, heart development, hati yang harus dikembangin. Itu harus dipadukan. Makanya ada spiritual equation, ada apa lagi, intellectual equation, satu lagi, apa ya, ada 3 itu kan ya. Emosional question itu harus dipadukan itu. Nah, terus kecewa pasti kalau saya nggak bisa gitu. Kalau jawabnya begitu, tentu saya harus berkomunikasi, bukan tidak mengizinkan, tapi kalau saya mengizinkan sama Anda, yang lain nggak bisa kan akan menimbulkan masalah. Gitu kan ya? Maka akan menimbulkan masalah. Maka disarankan umpamanya ya udah kuliah aja di UID yang ada Jumat Sabtu gitu kan ya. Ada kan yang Jumat dan hari Sabtu. Jumat sore kan udah pulang, atau hari Sabtu aja. Atau yang malam. Enak kan kedengarannya. Memang itu tergantung gaya kepemimpinan. Gitu Mas siapa tadi? Ya. Bagus sebetulnya ini mengembangkan diri, tidak minta biaya dari perusahaan atau dari kantor. Gitu. Nah, buat perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu sebetulnya pasar. Ada sekelompok orang yang sudah bekerja, punya duit, ingin meningkatkan pengetahuan, tetapi terbentur oleh persoalan waktu. Nah, ini kan peluang, maka harus dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Apakah Jumat Sabtu atau setelah maghrib atau pada maghrib gitu kan? Nah, itu juga kan harus dipress lagi kan, dia perlu istirahat, perlu apa dan sebagainya. Kalau sekarang kan tertolong sama ada Zoom kan tertolong. Bisa di kantor belajarnya, bisa di jalan gitu kan, ada kira-kira begitu. Memang semuanya, cuma ada hikmahnya. Komunikasi
dan gaya kepemimpinan. Kira-kira begitu, Mas Muhammad. Nah, Pak, yang tadi kan menyinggung soal itu ya, Pak ya. Soal apa? Tentang biaya ya, Pak ya. Sekarang Iya. kalau di kantornya itu kadang-kadang kata saya sudah mengajukan ya Pak, ya. Bukannya ini saya sudah mengajukan, tapi kantornya itu kurang respect Pak, gitu maksud saya. Kurang respect, akhirnya kan daripada kita, padahal kantor tersebut minta Pak, minta untuk ditingkatkan gitu, menjadi yang lebih 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 baik lah gitu dalam hal pendidikannya. Akan tetapi kita minta respect biaya, mereka diam Pak, gitu. Sampai sampai Ya, sampai sampai saat ini saya sendiri Pak, gitu maksudnya. Udahlah daripada bagus, mendingan sendiri. Oh, mendingan sendiri daripada itu. Artinya apa? Tanpa campur tangan orang bisa kuliah itu luar biasa. Ya mungkin banyak persoalan lah, banyak persoalan. Seperti saya ngambil S3, saya tidak dibiayai langsung oleh UIP. Tetapi saya suruh ngelola NM dengan mahasiswa terbatas. Ambil aja dari situ sendiri, kan otonom. Liar kan itu. Karena kamu mampu, katanya. Beda dengan fakultas agama, untuk tinggal S1 masuk S2 di situ aja terus, S2 masuk ke S3. Sambil tidur aja dia ngambilin biaya. Asal mau. Ya mungkin belum ada dana atau mungkin juga banyak yang mau atau mungkin juga belum sadar, belum paham sih pasti tapi belum sadar. Mungkin itu ya. Saya belum tahu. Kerja di mana? Kementerian Kesehatan Pusat Pak. Oh, di Kementerian Pusat kan duitnya banyak itu. Ya kebetulan. Bukan masalah duitnya Pak. Jadi pos-pos untuk yang itu sudah terpenuhi gitu, maksudnya dalam hal ini ya kita kalau mau Biasanya kalau kementerian itu biasanya kalau kementerian itu ada apa? Ada program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan anggaran. Biasanya begitu. Contoh, kita Magister Hukum kerjasama dengan Mahkamah Agung. Nah, sama Mahkamah Agung kebetulan kepala litbangnya alumni UID waktu itu. Ya. Nah, termasuk yang sekarang jadi ketua Pak Anwar Usman ya Pak? MK sama MK gitu ya. Pak Us. Nah, itu peranggaran itu per tahun bayarannya. Biasanya tergantung pimpinan. Kalau kementerian atau lembaga pemerintah nggak bisa. Nah, biasanya itu satu, yang kedua atau biasanya lebih ke ada ya apa ya, ego alma mater, dia lebih ke negeri. Misalnya ke UIN, misalnya ke UGM, misalnya ke UI, kira-kira begitu. Atau UII. Kalau kita punya alumni di situ, mungkin juga dapat secara itu. Kira-kira itu ya. Ya mudah-mudahan aja nanti Pak Muhammad dapat gitu. Amin Pak. Tapi Anda kan tahu dalilnya. Man talabal ilma taqabbalallahu rizqahu. Jangan orang yang menuntut ilmu pasti Allah jamin rezekinya, asal nyari gitu. Ya. Pak. Oke. Masih Pak. Nah, kemudian kita yang lainnya bisa itu mengenai sekilas tentang manajemen. Tantangan sekarang baru ke manajemen SDM. Kenapa dikatakan SDM?
Karena manusia ini sebagai sumber. Artinya manusia dan dalam organisasi tidak diperlakukan lagi seperti halnya barang mati, peralatan. Ya sumber ide, sumber kreativitas, sumber inovasi dan sebagainya. Maka disebutkan sumber daya manusia. Manusia itu punya sumber yang merupakan kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Disebut sumber daya. Jadi satu sisi sebagai pegawai, di satu sisi sebagai sumber. Artinya itu kan tergantung di posisi mana pegawai itu bekerja. Kalau awal sih biasanya di operasional atau teknis. Tetapi begitu dia setelah melalui proses learning by doing, nah, berkembang dia pemikirannya. Berkembang seperti Ustadz Muhammad itu, maka dia sumber memberikan pemikiran-pemikiran. Maka disebut sumber daya. Punya kekuatan. Otak manusia dan hati manusia. Kalau kita kan harus basic utamanya hati, baru akal gitu kan. Kayak gitu memang alasan sederhana. Jadi tidak menganggap lagi dia sebagai barang mati yang bisa diperlakukan seperti budak, perbudakan. Budak saha eta, kira-kira begitu ya. Tapi dia punya perasaan. Dia punya keinginan, dia punya juga gagasan. Harus ini makanya sekarang SDM itu lebih dominan oleh psikolog. Kalau dulu hukum karena berkaitan dengan hak kewajiban. Kalau sekarang berkaitan dengan pengembangan individu. Kira-kira seperti itu. Nah, tantangannya adalah perekonomian. Kalau perekonomiannya makin meningkat, maka kebutuhan terhadap tenaga kerja yang berkualitas termasuk pendidikan pasti. Kalau saya tidak dikotomikan lagi antara pendidikan agama dan umum. Yang kedua juga perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi seperti sekarang, mau tidak mau SDM itu harus belajar gitu ya, termasuk UMKM, termasuk pesantren. Saya sekarang mau tidak mau dan memang sudah berkembang bagus. Dan harus dipadukan itu antara bisnis dengan dunia pesantren. Contohnya pesantren yang Sidogiri. Backupnya luar biasa perusahaannya. Atau Al-Maksum di Ranca Ekek Bandung buat backup di belakangnya 32 perusahaan. Baru mandiri gitu kan ya. Perkembangan ekonomi. Kalau ekonomi lagi turun, kalau banyak sumber penghasilannya maka di samping akan mengganggu para pegawai, tapi kan tidak semuanya gitu kan. Dan perusahaan atau lembaga pendidikan masih banyak sumber. Yang berikutnya ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Ada ukuran-ukurannya ya. Kualitas tenaga kerja itu ada indeksnya. Alhamdulillah indeks kita itu sudah mulai meningkat dibandingkan negara-negara di ASEAN umumnya gitu. Tapi kita masih kalah dengan Filipina atau Malaysia. Apalagi dengan Korea. Dulu Korea di bawah kita gitu ya. Malaysia itu dalam sejarahnya Tun Abdul Razak dulu menyekolahkan kurang lebih 10.000 orang ke luar negeri, guru-guru ya dosen sekolahkan ke luar negeri kosong, maka ngambil dari Indonesia, ngajar di sana. Begitu pulang, lembaga pendidikannya berkembang luar biasa. Ya Malaysia kan kecil lah, sama dengan Jawa Barat penduduknya. Itu ya. Nah, kualitas sumber daya itu tergantung kepada pendidikan dan pelatihan. Ya, tergantung pada pendidikan dan pelatihan. Nah, termasuk Anda kalau nggak salah Juli ya,
Juli mau kemana tuh? Pare ya. Pare itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas KKN ya. Yang ketiga, kependudukan dan masalah-masalahnya. Jumlah penduduk, demografi. Itu ya. Jadi kalau banyak tingkat kelahiran, tinggi tingkat itu bagus. Banyak anak, banyak rezeki. Benar itu. Ya, banyak anak, banyak rezeki, apalagi banyak istri, banyak anak, bagus itu. Artinya orang itu memang mampu gitu kan. Nah, asal banyak anak itu juga diperhatikan kualitas pendidikannya. Jadi jangan hanya produksinya, tetapi kualitas pendidikannya. Gitu. Nah, makanya Pak Harto dulu, engkong Anda belum ada ya. Dari sisi pendidikan, itu ada SPG dulu. Lulus SPG, langsung jadi guru. SD Impres namanya dulu. Langsung jadi pegawai negeri dulu. Itu. Maju. Kemudian dari segi kesehatan, bikin puskesmas gitu. Ada puskesmas, ada posyandu, ada keluarga berencana. Keluarga berencana itu mengatur tingkat kelahiran supaya tidak terlalu dari sisi makanannya ditingkatkan itu kan. Beras terutama beras. Zaman saya dulu makan telur itu 1/3 itu campur apa gitu. Kalau sekarang Anda bisa murah lah sekarang karena daya belinya naik. Maka cerdas-cerdas, kalau yang cerdas itu jadi masalah penduduk dan penyebarannya. Penyebaran penduduk lebih banyak pasti di Jawa. Makanya pada sekolah di Jawa. Udah di Jawa nggak mau pada pulang lagi. Kira-kira begitu. Karena daya tariknya luar biasa kalau penduduknya banyak. Jadi pendudukan dan masalah-masalahnya. Yang paling inti adalah tingkat kelahiran, tingkat kesehatan, dan pendidikan. 3 hal itu nggak bisa dipisahkan. Kemudian yang terakhir, yang keberapa? Yang keempat, restrukturisasi organisasi. Organisasinya, kelembagaannya harus diperbaiki. Disesuaikan dengan perkembangan. Ya, seperti ya, lembaga, kalau dulu kan ada riset dan litbang ya. Kalau sekarang nggak ada lagi kan jadi BRIN. Digabung jadi satu. Itu restrukturisasi organisasi. Oke. Berikutnya adalah aktivitas sumber daya manusia. Secara umum, cakupan aktivitas sumber daya manusia adalah fokus pada fungsi manajemen sumber daya manusia. Apa saja fokus manajemen sumber daya manusia itu? 1, produktivitas. Kemampuan menghasilkan, kalau bahasa sederhananya, kemampuan menghasilkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, baik dari sisi biaya maupun kualitas. Ya, dari sisi biaya, dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Secara umum begitu. Itu produktivitas. Yang kedua ada fokus pada kualitas. Jadi kualitas itu barang yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ya, barang yang dihasilkan, jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Misalnya lulusan S1 agama minimal IP-nya 3,2 gitu. Atau 3
paling tinggi 4. Jangan 2, sengsara. Kalau 2, sengsara kan 2,2 susah itu. Mengelamar susah, paling juga dilamar kalau yang wanita gitu. Tapi di Fakultas Agama hebat-hebat, ada yang cum laude, summa cum laude sampai 4. Wanita biasanya wanita, bukan laki-laki nggak pinter, laki-laki banyak ngobjeknya. Gitu, kualitas. Kalau bahasa umumnya, kualitas itu yang lain adalah sesuai dengan keinginan, kebutuhan, atau kebutuhan dulu, keinginan, dan harapan. Gitu ya. Saya kasih contoh. Kita butuh minum. Kita butuh makan. Semua itu sesuai kebutuhannya. Kita butuh pendidikan. Tapi keinginannya pasti berbeda. Keinginannya kalau makan ada yang masakan Padang, masakan macam-macam lah walaupun punya duit. Minum juga sama. Keinginannya berbeda-beda. Teh manis, manisnya kan apa, manis karena madu atau manis pakai gula. Gula juga beda-beda, ada yang gula biasa, gula biasa, ada yang apa namanya itu ya, yang kecil-kecil, yang sunset itu, yang saset kok, yang sasetan itu. Dan sesuai dengan harapannya apa? Setelah mengkonsumsi barang itu, bukan hanya hilangnya lapar, apa dan dahaga, haus dan dahaga atau haus, tapi juga badan segar dan juga bisa sehat gitu. Seperti pastel gigi itu tidak hanya membersihkan gigi tapi punya fungsi-fungsi lain. Itu yang disebut multifungsi. Begitu juga yang ingin ke pendidikan, ada yang ke ekonomi, ada yang ke hukum, dan harapannya apa? Secara umum tentu harapannya setelah lulus dia punya pengetahuan yang mumpuni, punya sikap mental yang kondusif, dan bisa apa namanya menghasilkan satu nilai, bisa bekerja di tempat orang atau di pemerintah, atau mengembangkan karir atau menciptakan pekerjaan. Itu namanya berkualitas. Kira-kira. Dan itu harus bisa bersaing dengan yang lain. Kemudian pelayanan. Ya. Pelayanan kan orang dalam membeli dan mengkonsumsi barang itu ingin aman gitu ya. Ingin cepat. Kan gitu kan? Ingin aman, ingin cepat gitu. Kemudian juga apa yang dia minta sama dengan yang dikirim. Kira-kira begitu ya, aman. Kalau bisa juga harganya lebih rendah atau lebih murah daripada yang lain. Ini layanan harus baik. Baik itu yang menghasilkan barang, apalagi yang servis. Kayak pendidikan kan yang dijual layanannya. Bukan hasil akhir, bukan ijazahnya. Tapi layanan dari mulai masuk sampai terakhir apa yang diberikan. Sama seperti kan naik kereta ke Jogja, apa namanya, kereta malam gitu, jagjijeg gitu ya. Itu yang dijual bukan sampai di Surabaya atau di Jogja, tetapi layanan. Nah, layanannya macam-macam kan. Sekarang lebih bagus. Itu juga menunaikan ibadah haji. Yang reguler, ONH plus, dan yang VIP pasti beda. Layanan yang membedakan. Coba kalau UID kuliahnya 1 semester, umpamanya 15 juta. Semua dapat buku, semua dapat makan tiap kuliah. Enak kan kalau, cuman ya mahal, layanan itu mahal. Gitu. Harga mawa rupa kata orang Sunda. Jar basuki bawa bea itu. Layanan itu mahal. Layanan bagaimana menciptakan pola, tapi itu harus sesuai dengan kelasnya. Nah, UID alhamdulillah ini
dengan pakai daring ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik gitu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah pengelolaan dan perencanaan, atau bisa dibalik, perencanaan dulu baru pengelolaan. Ya, kemudian analisis kerja, pekerjaan itu harus dianalisis dulu, lingkupnya apa, nanti baru untuk siapa di situ kerja pegawai yang ditempatkannya seperti apa. Kemudian menarik, gitu, rekrutmen ini sangat penting. Rekrutmen itu kalau rekrutmennya bagus, selektif, insya Allah hasilnya juga akan baik. Nah, mohon maaf, saya pelajari kalau yang masuk gontor kan rekrutmennya ketat sekali. Dalam perjalanannya paling 65% yang selesai, yang 35% out. Jadi rekrutmennya pasti hasilnya bagus. Rekrutmen ya. Setelah di rekrutmen baru seleksi, diseleksi. Nah, kemudian apalagi? Ada ini bisa dibaca ya, penempatan, pendidikan, penghargaan, gaji, sampai ke terakhir apa ya, masa pensiun. Masa pensiun. Pensiun termasuk jaminan hari tua atau yang lagi rame itu ya. Jaminan hari itu di sini ada masuk itu. Jadi kalau Muhammad pegawai negeri, kalau yang swasta kan jihad. Izin Pak, masih perjanjian P3K Pak. Ya, kalau Muhammad prestasinya bagus, insya Allah bisa jadi pegawai negeri. PNS itu istri saya kerja di Rumah Sakit Harapan Kita, angkatan kedua, 1 tahun lagi pensiun. Itu jadi aman lah, punya pensiunan. Gitu. Kalau rezeki Allah yang ngatur. Gitu ya. Nah ini ada bahasanya banyak. Cakupannya banyak sampai ke masa yang ke-9 tuh masa jabatan. Jangan minta diperpanjang masa jabatan itu. Kalau itu menimbulkan ya kan sekarang minta diperpanjang 2 tahun. Barulah negara. Ini bisa kemana-mana ini. Etika dan manajemen sumber daya harus udah etika, nilai-nilai yang disepakati dan harus diterapkan di dalam sebuah organisasi disebut etika. Biasanya etika itu dari budaya organisasi itu sendiri. Ini bisa dipelajari perilaku etika dan seterusnya. Saya kira itu pertemuan pertama. Yang lainnya bisa dibaca lah. Dibaca. Bacanya yang ini ya, supaya bisa apa ya, dapat gitu intinya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, maaf Ustadz, untuk ke depan gitu Ustadz, itu waktu gimana tuh Ustadz? Mungkin bisa ya nanti saya komunikasikan, kalau ada perubahan saya komunikasikan. Ya. Komunikasikan apakah saya komunikasikan lah kira-kira. Karena ditarik ke jam 8 gitu malam, habis mandi, Pak Muhammad sambil ngopi gitu. Udah sama istrinya, Mas mau makan dulu kan kira-kira begitu ya. Pak Muhammad udah punya istri belum? Bujangan Pak. Ya, bujangan. Oke. Nanti saya lihat situasi aja lah untuk bisa. Fleksibel kalau pakai gini asal kita bersepakat.
fleksibel. Oke, kalau tidak ada lagi yang bisa didiskusikan, akhiri pertemuan pertama ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat semuanya ya. Iya, Pak. Ya, Ustaz. Terima kasih. Antum juga sehat, Ya. keluarga juga. Amin, amin. Ini Adi Nur Rahman, pakai kacamata kayak pemain sinetron. Oke, pamit ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Makasih, Pak. Oke.